Halo, selamat malam semua. Buat yang udah join, yang udah masuk. Kalau ada siapa aja ya. Malam Mas Andi. Halo Mas Mukli. ada Nagisa. Halo Nagisa. Halo Moe. Malam Bang Andi. Halo. Halo Mas. Iya, halo Ayu. Aku belum balas WA. Maaf, aku balas juga. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya, sambil tunggu pada masuk ya. Jadi mungkin kita mulainya 8.05. Kalau mau ngobrol boleh loh. Sebelum kita mulai. Itu hostnya kok agak mirip sama Deddy Corbuzier ya? Terus, yang mana? Mohon izin. Bukan gue lah. Gue kan mukanya baik-baik. Lebih awet muda. Bijan, saya lo mau mandi, Bijan. Hai kid, Om. Hai Om. Halo. Wih, ada Mas Jarot dari Hokkaido. Halo. Halo. Halo Mas Andi. Berapa derajat, Mas? Baik. Ini minus berapa? Sekarang minus berapa ya? Coba saya cek. Minus 5. Waduh, minus 5. Mantap. Jangan masuk angin loh, Mas. udah kebal lah ya. Iya. Kalau ini sebelah sama aja lah. Kayaknya dalam ruangan nggak berasa deh. Kalau keluar ya dingin sekali. Cuma kalau di aku keluar, not that cold. Iya. Iya. Oke ya, sambil tunggu yang lain pada masuk. Siap. Udah banyak ternyata yang ini ya. Lumayan nih ada yang masuk. Udah 33. Yeah. Oh, mantap. Saya spesial kan malam ini. Biasanya kan ICJ Classroom kan ini duniawi banget. Ngomongin saham, ngomongin kripto. Kali ini beda, spesial kali ini pakai telur. Kali ini kebutuhan yang nggak bisa dihindari. Betul. Ini kebutuhan dan kekinian ya. Kekinian. Iya. Lagi banyak yang butuh juga ininya info-infonya. Terutama buat yang jauh kayak saya ini Mas Andi. Ya. Yang jauh nanti kami datangi. Oh, mantap. Oh gitu. Aku ikut dong. Jadi Mas Jarod nggak usah tanya-tanya, nanti kita datangi. Gitu ya? Maksudnya itu. Maksudnya. Mantap. Iya, sebenarnya teman-teman Sapur itu nunggu loh Pak ini karena biasanya ya, kan tahun lalu kan ke sana kan? Iya, tahun kemarin ke sini. Lah ini tahun ini tuh pas saya Januari akhir ini habis ini paspor saya ini sekeluarga. Oh. Ikut. Gue juga paspornya habis nih. Nanti itu jadi topik. Nanti kita tanya. Ada kepentingan soalnya. Tapi kalau mau tim KBRI mau ke sini ya lebih bagus nanti saya jemput lah. Pak Arifnya udah masuk lagi belum? Belum kayaknya. Belum ya? Oke. Dikit lagi Mas. Lagi Mas Adi. Dikit lagi, oke. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tunggu bentar deh. Kita tunggu sebentar. Jadi biar enak ngebukanya. Siap. Ada yang... Jadi kita ada Mas Jarod di Hokkaido. Ada yang lebih jauh nggak dari Mas Jarod yang ikutan? Yang dari Okinawa nggak ada gitu. Okinawa, Fukuoka, ada nggak? Indonesia.
Yang Isyak lagi di Indonesia kan? Iya Bang, lagi di Indonesia. Di mana? Di Malang? Apa di Manado? Iya lagi di Malang. Di Malang, oke. Betul Bang. Ada yang lebih jauh dari Indonesia? Nara jauh nggak? Di mana? Nara. Nara, oke. Itu siapa tuh? Ciko ya? Yang ngomong Ciko, oke. Nara jauh, oke. Kalau Nara berarti kalau urusan kayak gini kemana? Ke Osaka? Iya. Ke Osaka ya, oke. Ya, ada Kyushu nggak ada nih? Yang anak-anak yang di Kyushu nggak ada? Sombong nih anak Kyushu nggak ada yang ikutan. Kalau Kyushu urusan kalau kemana? nanti kita datengin, betul. Oh gitu. Sengaja kali ya udah disuruh jangan ikut lu. Berarti ini mungkin kebanyakan di Tokyo. Kecuali nih ada Mas Antonius Pujo. Halo Mas, Surabaya kan? Mic-nya nggak nyala. Halo, selamat malam. Malam. Mas di Surabaya kan? Iya. Ya, terima kasih boleh bergabung sore ini. Iya, ada yang lebih jauh dari Malang rupanya. Surabaya. Dikit lagi ya, 2 menit lagi. Jadi 8:10 kita mulai aja. Kembali. Yes, siapa tuh? Kebalik, Dwi. Oh, Dwi, halo Dwi. Kebalik Malang sama Surabaya itu lebih jauh Malang kali. Oh kan gitu. Bandaranya, airportnya kan di Surabaya. Oh, oke, siap. Mohon maaf kalau gitu. Sorry. Iya, lu anak Surabaya ya, Dwi ya? Bukan sih, tetangga Surabaya, Sidoarjo. Tetangga Surabaya, oke. Surabaya coret. Bandaranya di Sidoarjo, bukan di Surabaya. Oh iya betul. Berarti lebih dekat Sidoarjo ya. Siap. Oke, ada siapa? Ada orang Jepang. Ada yang pakai ini sih, kanji Hana. Hana nih orang Indonesia apa orang Jepang ya? Mbak Hana? Kalau nggak jawab berarti orang Jepang. Berasumsi. Rame nih malam ini. Siapa lagi yang bisa diajak ngobrol? Oh ini ada Mbak Era Maida. Mbak Era Maida ini baru join ICJ tadi kalau nggak salah. Bener ya? Lo hilang. Tadi ada namanya. Kok nggak ada lagi? Oh masih ada. Halo Mbak. Mbak Maida. Mas Andi, yang tadi Hanana itu orang Indonesia katanya bilangnya di chat. Oh oke. Ya, siap. Salam kenal Mbak Hana. Kirain orang Jepang. Oke, 8:10 kita mulai aja ya. Udah boleh? Boleh. Bu Mei, boleh dimulai? Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita ada lagi di ICJ Classroom. Ya, malam ini ICJ Classroom yang ke-18. Dan malam ini sangat spesial. Karena kita biasanya kan rakyat biasa yang jadi pembicara. Kalau sekarang rakyat nggak biasa. Kita ada dari KBRI Tokyo ya. Kita ada dari KBRI Tokyo dan sebelumnya bentar nih, lihat contekan dulu cara ngomongnya gimana. Acara ini terselenggara atas kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dengan ICJ. Oke, dan terima kasih dan shout out untuk tim penerangan sosial budaya KBRI Tokyo yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Nah, itu kebetulan ada di sini, ada Bu Mei, ada Bu Moe, ada
satu lagi siapa ya? Mukti. Iya, ada Mukti Gomen. Sorry. Ya, itu tim Pensosbud ya, tim Pensosbud yang menginisiasi kegiatan malam ini. Kemudian ini jadi acara malam ini tuh kayak bentuk konkret kepedulian KBRI Tokyo sama ICJ buat menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan terkait keimigrasian dan kekonsuleran. Apalagi sekarang susah kan, karena semenjak zaman COVID lah. Kadang nanyanya di ICJ sih jadinya. Jadi ketimbang nanya di Facebook, di ICJ, kita langsung bawa ininya, ada pembicaranya langsung di sini. Ya. Dan kedepannya tentunya bekerja sama dengan KBRI Tokyo, terutama dengan tim Pensosbud ya. Kita akan coba untuk bikin acara ini. Bentar, ini kenapa ada yang share screen ya? Bentar, tiba-tiba ada yang share screen. Sorry, itu di hijack tadi barusan. Jadi kita akan bikin acara sejenis, ya, mungkin giliran dari masing-masing fungsi di KBRI supaya kan katanya kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Supaya kita saling lebih kenal lah. Apalagi zaman sekarang pakai Zoom dari kamar bisa kayak ini ada Pak Ali nih di San Francisco tuh backgroundnya. Kan enak bisa kayak gini ya. Nanti mungkin ganti-gantian platformnya bisa di platform ICJ lewat kayak gini ICJ Classroom atau mungkin nanti berikutnya dari tempatnya KBRI Tokyo. Ya, dan malam ini kita ada Pak Ali Sucipto. Beliau adalah Kepala Bidang Protokol dan Konsuler buat KBRI Tokyo. Dan kita juga ada Pak Arif Munandar. Nah, ini videonya udah nyala soalnya, jadi bisa disebut. Dan beliau adalah atase imigrasi. Ya, terus topiknya malam ini kita akan ngomongin kayak yang saya sempat tulis di ICJ itu. Jadi salah satu topik utama adalah sosialisasi atau Pak Ali bakal ngomong sedikit soal portal peduli WNI, ya. Apa itu portal peduli WNI, terus kenapa kita harus ngisi, tujuannya apa dan lain-lain, dan itu ada di mana gitu ya. Dan juga misalnya ada pertanyaan. Tadi juga di ICJ udah ada yang tanya ya, pertanyaan mengenai dokumen-dokumen konsuler atau buat orang biasa mungkin jawab dokumen penting lah intinya. Dokumen penting itu apa? Misalnya surat kelahiran, surat nikah, surat-surat lainnya gitu ya. Kemudian dari sisi Pak Arif, itu buat nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya mengenai paspor. Betul ya Pak ya? Paspor ya? Ya, terus visa misalnya buat orang buat orang Jepang mau masuk ke Indonesia kayak gitu ya, e-visa dan lainnya. Kurang lebih begitu. Kita nggak ada PowerPoint ya. Mungkin nanti Pak Ali ada, kalau ada mau share sedikit boleh. Mungkin kayak yang portal peduli, kita langsung aja coba simulasiin lewat browser ya, jadi biar teman-teman bisa lihat portal peduli WNI itu apaan sih gitu ya, kayak gitu. Ada lagi nggak lainnya di sini? Itu aja ya. Paling itu kita sampai jam targetnya sih 9.30 ya, tapi mungkin lewat dikit ya, cuman jangan kebanyakan lewatnya. Karena Jumat malam mungkin pada pengen istirahat juga. Terus kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat. Ya, boleh tulis di chat dulu. Nanti kita akan lihat one by one dari chat ya. Yang kita minta adalah kalau udah ada yang tanya, jangan ditanya lagi, please. Jadi mohon pertanyaan yang lain juga dibaca, gitu ya, supaya tidak ada pengulangan. Kurang lebih begitu. Kita mulai aja ya dari sekarang. Silakan Pak Ali. Oke, terima kasih. Mas Andi, atas kesempatannya ini. Selamat malam buat teman-teman semua.
sekaligus ini kesempatan saya juga memperkenalkan diri walaupun hanya secara virtual. Nama saya Ali Sucipto, koordinator fungsi bidang protokol dan konsuler di KBRI Tokyo. Kalau dibilang sih hitung-hitungannya juga masih orang baru, karena saya baru tiba di sini 1 Februari 2019. Jadi saya tiba di sini langsung COVID. Nah, jadi kesempatan untuk bertatap muka dengan teman-teman sekalian juga langsung terbatas karena begitu datang COVID, terus ada restriksi dari pemerintah setempat juga. Nah, pada waktu itu Pak Arief sudah sempat malah kan bulan Januari tahun lalu kita kerjasama dengan fungsi protokol konsuler untuk ke Sapporo waktu itu untuk melakukan pelayanan warung konsuler. Nah, setelah itu kesempatannya sangat sedikit sekali, baru sekitar bulan Oktober lalu kita punya kesempatan lagi untuk pergi ke Okinawa waktu itu. Memang seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Andi, untuk melakukan pelayanan seperti perpanjangan paspor dan lain-lain itu, untuk teman-teman yang tinggalnya agak jauh dari Tokyo kan kasihan ya, harus naik pesawat untuk tiba di Tokyo, terus melakukan perpanjangan yang mungkin memakan waktu 1-2 hari, harus stay di sini lagi, habis biayanya. Makanya kami dengan Pak Arief itu sering melakukan jemput bola namanya. Jadi kami mendatangi kantong-kantong masyarakat Indonesia yang memang perlu melakukan perpanjangan paspor dan lain-lain segalanya. Untuk tahun ini kami juga sudah rencanakan dengan Pak Arief, ada beberapa daerah yang kami sasar. Nah, kami juga seperti yang tadi kami sampaikan juga. Nah, kalau memang ada aspirasi seperti itu, disampaikan saja kepada kami, dan juga harus diingat efektivitasnya untuk kami. Jangan kemudian kami hanya pergi ke satu tempat yang dilayani hanya misalnya 10 orang, karena itu juga akan menghabiskan biaya buat kami. Jadi kalau memang masih bisa dikumpulkan misalnya warga Indonesia, contohnya saya ambil contoh di Sendai misalnya, dari wilayah sekitar Tohoku, ya kan, bisa ngumpul 50 orang yang benar-benar memerlukan yang seperti tadi disampaikan, penggantian paspor atau konsultasi di bidang kekonsuleran lainnya, kami dengan senang hati akan datang ke sana. Terus, nggak salah, Februari 2019, bukan, Februari 2020, betul. Aduh, ingatnya malah kalau Februari 2019 udah orang lama ya. Februari 2020, karena tahun ini udah 2021 ya. Iya. Ya, terima kasih koreksinya, Brian. Sebenarnya pada saat saya datang, saya agak kaget dengan data warga negara Indonesia yang ada di sini. Data yang kita punya itu kan waktu itu seperti yang di WA Group tadi ada Ibu Imelda kan menyampaikan ada Sakura. Nah, Sakura itu kan buatan KBRI Tokyo. Ya. Jadi datanya tidak link dengan data yang ada di Indonesia. Nah, di data Sakura itu, kalau nggak salah, jumlahnya 3.000 orang. Kemudian saya dapat laporan, untuk pemilu 2019, DPT kita 10.000 orang. Sementara, imigrasi Jepang menyampaikan ke kita, data WNI per 2019, 61.000 orang. Nah, bingung kan kita kan?
Jadi sebenarnya berapa jumlah orang Indonesia yang ada di Jepang? Yang kita jadikan patokan adalah imigrasi Jepang. Karena mereka tahu persis berapa orang Indonesia yang keluar masuk yang tinggal di Indonesia. Makanya kami mau perbaiki itu melalui portal peduli wni.kendu.go.id. Kenapa bukan pakai Sakura seperti yang ditanyakan Ibu Imelda? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Portal peduli ini bukan KBRI Tokyo yang buat. Tapi ini yang buat adalah Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Jadi semua data-data itu akan didasarkan oleh nomor induk kependudukan kita. Sehingga semuanya akan link, data-datanya itu akan link langsung ke Dukcapil di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. Nah, nanti di sana, begitu kita daftar, ada layanan-layanan yang tersedia di dalam di website itu yang kita bisa akses. Saya ambil contoh, misalnya akte kelahiran. Jadi ambil contoh misalnya Mas Andi punya anak nih lahir di Jepang, ya kan? Bagaimana cara mencatatkannya di Indonesia? Lewat portal peduli itu. Nah, kan tidak punya NIK. Nah, di situ juga bisa aplikasi. Nanti kalau di luar negeri jadinya NIT, nomor induk terpadu. Kalau di Indonesia misalnya kita keluarkan nomornya itu 4 digit pertama itu kalau nggak salah itu provinsi, terus apa gitu tanggal lahir. Nah, kalau di luar negeri itu nanti semua angkanya depannya itu 999. Nah, itulah salah satu layanan yang bisa dinikmati oleh teman-teman kalau melakukan mendaftarkan diri di portal peduli. Kemudian ada juga manfaat lainnya yang saya sampaikan tadi, 2019. Kita mau menatap 2024 nih. 2024 ada pemilihan umum di Indonesia lagi. Yang seperti saya sampaikan tadi, data ada 3.000, ada 10.000, ada 61.000. Malah sekarang menurut imigrasi Jepang, angkanya itu 66.000. Inilah angka yang mau kita kejar. Jadi memang salah satu tugas utama yang dibebankan kepada kami oleh Bapak Duta Besar juga adalah bagaimana caranya angka ini, WNI, jumlah WNI yang terdaftar di portal peduli sampai sekarang, sampai hari ini ada 5.000. Sebisa mungkin mengejar 66.000 ini. Kalau targetnya 10.000, itu mungkin tahun ini akan terkejar, ya kan? Tapi kami nggak mau berhenti hanya di 10.000. Kalau bisa sampai 66.000. Kenapa? Karena itu adalah hak, menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memberikan suara. Jadi kalau misalnya pada saat nanti kami sudah diminta untuk menyiapkan daftar pemilih potensial itu yang harus disampaikan ke Jakarta itu di tahun 2022. Nah, pada saat tahun 2022, kalau misalnya hanya terdaftar 10.000 orang, berarti surat suara yang akan disiapkan dan akan dikirimkan oleh Jakarta ke sini pada pemilu nanti, kemungkinan hanya sebesar itu, 10.000. Kan kasihan yang lainnya, ada 50.000 orang Indonesia yang memiliki hak untuk memberikan suara tidak dapat ditampung. Yang kedua, kenapa lapor diri itu juga penting adalah mungkin teman-teman kan yang sudah lama tinggal di Jepang lebih tahu kondisi geografis di Jepang. Banyak bencana alam, sama seperti di Indonesia. Jadi kami mengantisipasi itu. Waktu saya datang ke sini juga diceritakan mengenai bencana alam 10 tahun lalu ya, 2011 yang di Fukushima. Pada waktu itu kita nggak punya data berapa warga negara Indonesia yang ada di sekitar situ. Sehingga nggak bisa mendata berapa sih warga Indonesia yang butuh bantuan, yang perlu dikirimkan logistik bantuan ke sana. Nah,
Untuk itulah makanya kami akan meminta teman-teman daftarkan diri di portal Peduli supaya kami tahu jumlah, bukan hanya kami, tapi pusat juga tahu. Di Jakarta juga tahu berapa jumlah orang Indonesia yang tinggal di wilayah ini, wilayah itu, sehingga kalau ada kejadian bencana alam, harus mengirimkan bantuan logistik atau harus mengevakuasi, jangan sampai yang di 100 orang yang dikirim hanya 1 mobil, ya kan? Kalau 100 orang, kayaknya udah harus kapal perang yang dikirim untuk mengevakuasi atau pesawat terbang, ya kan? Jadi jangan sampai kita salah karena kita nggak punya data. Jadi mungkin sekali lagi saya sampaikan Peduli WNI ya, peduliwni.kemlu.go.id. Nanti coba aja teman-teman diakses sendiri, dibuka websitenya, itu melakukan registrasi lewat email, nanti akan dikirim email balasan. Nah, di email balasan itu akan reaktivasi, untuk mengaktifasi akun yang dimiliki oleh teman-teman yang melakukan pendaftaran diri. Nah, dari sana kemudian akan diminta untuk mengisi data-data seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat di Indonesia, alamat di Jepang, dan juga izin tinggal di Jepang. Ali. Yes, kepanjangan. Saya buka browsernya boleh ya? Boleh. Ya, biar sekalian jadi teman-teman juga ada bayangan ya. Kelihatan nggak? Ya. Oke. Nah ini ya? Kalau kita, apakah Anda atau keluarga mengalami permasalahan di luar negeri, misalnya COVID ya? Tidak, gitu. Oke, ini misalnya kita jawab tidak. Oke. Nah, langsung ke daftar. Ke daftar di mana? Oh, ini. Ya. Ini ya, daftar. Ya, oke. Ya. Daftar. Terus nah, ini diisi. Oke. Isi. Nah, terus nanti masukkan kode keamanan, klik daftar, itu akan kita tunggu email balasan dari sistem. Oke. Ini siapa nama? Password. Oke. Ini kalau misalnya lupa ya? Oh, security. Oke. Ya. Nah, satu lagi keunggulan ini portal peduli ini adalah untuk teman-teman yang bekerja di sini di Jepang, yang Kensusei ya, yang pemagang. Kalau Kensusei kan itu biasanya kontraknya 3 tahun. Nah, di Jepang sendiri kan telah membuka kesempatan buat Indonesia, pemagang Indonesia untuk beralih status menjadi Tokutegino, Specified Skill Worker. Yeah. Ini bisa diurus lewat portal ini juga. Oke. Saya sampaikan, jadi kan saya juga sudah beberapa kali ketemu dengan teman-teman pemagang ya. Saya sampaikan ke mereka, untuk mengurus alih status ini jauh lebih gampang urusnya di Jepang daripada pada saat dia pulang ke Indonesia. Kalau pada saat dia pulang ke Indonesia, dia kan harus urusnya ke BP2MI, terus ke Kemenaker. Sementara kalau dia di sini, urusnya hanya lewat portal ini, di KBRI, paling nggak sampai 1 hari, dan sudah terbit surat rekomendasinya. Dengan surat rekomendasi itu, dia bisa apply visa untuk lanjut jadi SSW di Jepang. Itu semuanya online? Apa online? Gimana? Semuanya emang online ya? Ya, jadi kalau misalnya sudah mendaftar, kemudian masuk, login, seperti, nah itu semuanya akan terbuka. Oke. Jadi nggak perlu, maksudnya misalnya nih, dalam kondisi yang normal, nggak ada COVID gitu ya, itu juga nggak perlu datang ke Tokyo? Nggak perlu. Nggak perlu? Ya. Oke. Ya. Cool banget tuh kata Anton.
Terima kasih. Ini cool atau cold nih? Cool. Bagus lah, bagus. Jadi ini memang beberapa perbaikan-perbaikan yang dari bukan hanya KBRI Tokyo, tapi seluruh KBRI di dunia. Oke. Tapi memang khusus untuk yang tadi saya sampaikan, untuk yang teman-teman yang pemagang mau beralih status menjadi specified skill worker, itu hanya khusus Jepang. Oke. Jadi begitu kalau kita register terus kita taruh lokasi kita di Jepang gitu ya, itu feature yang itu ada gitu ya? Iya. Yang terkait Tokutei no atau apa. Cuman kalau misalnya kita bilang kita ada di Australia misalnya, itu beda lagi gitu ya? Beda. Yang feature specified skill worker itu hanya khusus Jepang aja. Oke. Jadi di kesempatan ini mohon dengan sangat teman-teman yang belum daftar di Portal Peduli WNI ini, tolong sekali lagi harap daftar dan manfaatkan layanan yang ada di portal ini. Oke. Mau tanya nih, kalau misalnya kan tadi kan kalau buat yang misalnya dari Kensuse atau yang istilahnya lebih kayak short term lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang udah long term di sini gitu, itu kira-kira kebutuhannya apa ya untuk register di sini? Nah, yang saya sampaikan tadi akte kelahiran. Oke, akte kelahiran. Akte kelahiran kalau saya sampaikan tadi, Mas Andi, misalnya contohnya Mas Andi nih punya baby nih kan. Yang menerbitkan akte kelahirannya kan adalah city office di sini. Ya kan. Nah, kemudian akte kelahiran itu dibawa ke kita untuk kita legalisir dan segalanya. Itu bisa didaftarkan lewat ini Portal Peduli ini supaya di Indonesia bisa terbit surat kenal lahir. Bukan akte lagi, tapi surat kenal lahir, sehingga di Indonesia juga tercatat. Nah, itu bisa di-print sendiri. Jadi nggak perlu ke Indonesia lagi. Nggak perlu ke, misalnya, Mas Andi, misalnya kartu keluarganya masih di Jakarta Barat, misalnya ya. Yeah. Kemudian mau mendaftarkan anaknya di kakaknya yang di Jakarta Barat, untuk diterbitkan surat kenal lahirnya, itu bisa melalui online jadinya. Seperti saya sampaikan, karena ini semua datanya link dengan Dukcapil di Indonesia. Oke. Kalau yang masih jomblo? Kalau yang masih jomblo berarti butuhnya surat nikah ya? Surat nikah kalau udah dapat gitu ya. Oke. Tapi anyway ini kaitannya dengan dokumentasi di Indonesia ya. Ini akan mempermudah gitu ya. Iya, betul. Mempermudah buat WNI yang ada di luar negeri, terutama terkait dengan segala macam dokumentasi di Indonesia. Itu termasuk misalnya kayak kalau dokumen misalnya terkait pajak atau BPJS gitu enggak ya? Nah, kalau untuk pribadi belum bisa. Tapi kalau untuk teman-teman yang saya sampaikan tadi SSW itu bisa link BPJS-nya. Tapi kalau yang untuk pribadi seperti kita belum bisa untuk BPJS. Oke, berarti ya kalau gitu untuk teman-teman yang tadi atau Tokutei no ya atau Kensuse segala macam gitu, ini sebenarnya sangat-sangat membantu lah ya. Betul. Sangat-sangat membantu. Jadi harapannya ya teman-teman terutama yang dengan status visa seperti itu ya harap masuk ya peduliwni.kemlu.go.id terus register. Terus kan sebenarnya kami juga banyak layanan hal-hal yang lain ya, Mas Andi, yang seperti Mas Andi sampaikan yang surat-surat yang penting itulah. Jadi kan memang di kekonsuleran kami kan melayani dari
mulai lahir sampai meninggal. Oke. Jadi kan mulai kita lahir kan ada surat-suratnya, kemudian menikah ada surat-suratnya, sampai meninggal juga ada surat-suratnya. Biasanya memang teman-teman datang untuk mengurus di sini, tapi karena selama pandemi COVID ini, kami upayakan supaya itu semua bisa dilakukan melalui pos saja. Jadi tidak perlu harus datang ke KBRI untuk melakukan layanan itu. Semua informasinya sebenarnya ada di website kita, semua persyaratan-persyaratannya dilihat saja, dipenuhi, dikirim ke kami, nggak perlu datang, itu langsung kok. Bisa kami layani. Memang kan sebenarnya yang seperti Mas Andi bilang, mungkin kalau lebih enak tatap muka secara langsung ya. Kita masih banyak yang berpikiran seperti itu, termasuk saya. Kalau tatap muka secara langsung juga lebih afdol lah ya gitu. Tapi kan kita harus menyesuaikan juga dengan pandemi COVID ini. Kami tidak mau membahayakan, mengambil resiko dan membahayakan warga negara Indonesia yang harus mungkin naik transportasi publik, kemungkinannya untuk terpapar juga akan lebih besar. Kemudian kepada staf kami juga di KBRI. Jadi memang layanan kekonsuleran sekarang kami prioritaskan, kami arahkan untuk melalui pos. Nah, yang tidak bisa melalui pos ada di bagiannya Pak Arief, karena mau tidak mau harus mengambil foto dan sidik jari biometrik untuk yang paspor. Itu nanti biar Pak Arief lah yang menjelaskan. Siap. Oke. Ini sangat menarik sih. Saya juga baru tahu soal ini portal peduli, terus gunanya apa. Ada lagi nggak lainnya? Tips and tricks mengenai portal peduli ini? Itu saja sih yang intinya, karena satu ya kami juga memang mengejar supaya data warga negara Indonesia yang ada di kami itu tidak terlalu jomplang ya. Target idealnya memang sih sama dengan yang jumlah data yang dimiliki oleh imigrasi Jepang, tapi mungkin akan sangat sulit sekali karena data imigrasi Jepang itu juga meliputi teman-teman yang overstay. Kalau teman-teman yang overstay, saya agak susah ya, bagaimana ya, karena mungkin mereka juga tidak mau menjangkau kami karena takut, karena dianggap kan KBRI itu seperti pihak berwajib ya. Sementara teman-teman overstayer kan ya quote-unquote pelanggaran ketentuan imigrasi Jepang. Mungkin ada keengganan dari mereka juga untuk menjangkau kami ya. Saya mencoba realistis, sedekat mungkin, sebisa mungkin kami mau mencapai angka yang dipunyai oleh imigrasi Jepang tadi itu. Oke. Ya, nanti kita juga akan coba bantu Pak lewat ICJ. Mungkin kita bisa omongin gimana caranya. Ini kan baru mulai ya? Iya. Baru mulai, jadi kan memang ya mumpung baru awal juga, kita akan cobalah bantu KBRI Tokyo untuk sosialisasinya nanti. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama Pak. Intinya kan nggak kenal maka tak sayang. Intinya itu aja sih. Kalau kita belum tahu ya memang ya jadinya ya begitulah, jadi susah. Tapi sekarang udah tahu ternyata ada banyak keuntungan gitu ya. Kalau register di sini ya why not gitu ya. Justru memang seharusnya kita isi lah gitu ya. Kayak gitu. Berarti
ini, sorry, mumpung lagi ngomongin ini, ada satu pertanyaan nih yang komen dari Alif, ya. Misal setelah register Peduli WNI ada perubahan data, misalnya perubahan alamat, itu bagaimana, Pak? Bisa ubah sendiri. Ubah sendiri ya. Jadi ini self-service ya? Iya. Ini self-service. Nah, Oke. Saya juga sebenarnya sudah 3-4 kali ini coba melakukan ada kesempatan bertemu dengan teman-teman pemagang itu untuk melakukan sosialisasi mengenai Portal Peduli ini juga. Memang saya akui, kita akuilah, kadang-kadang kalau diakses secara massal pada saat yang bersamaan, sistemnya suka down atau lama jadinya. Banyak teman-teman yang jadi nggak sabar misalnya. Kalau memang nggak bisa, hubungi kami, nanti kami yang akan melakukan pendaftarannya. Bisa. Yang penting kami butuh misalnya kan nama, KTP, email. Nah, jadi kami yang akan mendaftarkan teman-teman, nanti teman-teman akan terima email untuk aktivasi. Nah, pada saat udah terima emailnya untuk mengaktifasi, ya silakan teman-teman baru aktivasi dan isi sendiri data-data yang diminta. Itu saja. Itu yang beberapa kali saya coba lakukan dengan teman-teman yang pemagang ya, karena misalnya mereka pada saat saya sosialisasi dengan mereka mengakses secara bersamaan, kemudian mungkin karena ini servernya ada di Indonesia, mungkin karena banyak yang mengakses secara bersamaan, dia juga kemudian agak down, makanya kami itu sering minta udah sini biar kami yang daftarkan aja, nanti kalau sudah terima emailnya aktivasi sendiri gitu. Dan nanti juga teman-teman kalau misalnya sekarang ini tiba-tiba ada 40 orang yang pada saat bersamaan mendaftar, mungkin akan mengalami hal yang sama, hubungi kami saja, nanti kami akan coba bantu untuk daftar. Pak Ali, quick question. Hubungi kami itu kemana, Pak? Nah, ada emailnya atau bagaimana? Mungkin boleh sharing ini lagi di websitenya KBRI Tokyo. Saya buka ya websitenya KBRI Tokyo. Oke. KBRI Tokyo. Oke. Ada di bagian mana? Nah, biasanya itu di paling bawah. Di paling bawah. Ada nomor yang bisa dihubungi. Kemudian ada juga email yang bisa dihubungi. Emailnya saya sebutkan di sini, boleh? Boleh. Nah, emailnya itu konsular, pakai C ya, konsular. CONSULAR @ kbritokyo.jp. kbritokyo.jp. Oke, itu di chat ya buat teman-teman, itu ada Mas Mukti udah ketikin juga. Ya, thank you Mas Mukti. Ya, ada emailnya di situ ya. Ya. Jangan ragu-ragu untuk email, jangan spamming loh. Jangan jualan. Oke. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, bisa kontak, bisa sampaikan lewat sini ya? Iya. Oke. Supaya menjaga ekspektasi teman-teman nih, ada nggak SOP-nya di KBRI Tokyo tuh, maksudnya kalau ada pertanyaan harus dibalas dalam waktu misalnya 1x24 jam misalnya? Iya. Ada. SOP-nya tuh berapa lama? 1x24 jam. Oke. Ya teman-teman, kalau kirim email ke konsular@kbritokyo.jp,
SOP-nya 1 kali 24 jam. Kalau lewat 1 kali 24 jam ya boleh lah komplain. Tapi kalau belum lewat, jangan komplain maksudnya. Ada butuh waktu. Oke. Teman-teman di KBRI kan juga pasti semua sibuk lah. Jadi harap ada pemakluman juga. Oke. Ada lagi yang mau di-share dari webnya ini? Itu saja mungkin dari kami, Mas Andi. Oke, untuk ini ya, untuk yang topik ini ya. Oke, sebentar. Ini berarti saya tutup ininya. By the way, tapi ini kan, saya lihat ini ada pertanyaan nih. Ya. Silakan. Yang bagian mana? Nih, pengalaman saya di mana syarat pengurusan di KBRI Tokyo dan KJRI Osaka ada perbedaan, tidak sinkron gitu. Oh, oke. Itu timestamp-nya 841 ya? Timestamp 841, oke. Dari Yakiniku King. Ini siapa namanya nih? Masa namanya Yakiniku King? Orangnya mana nih? Nggak nyala. Boleh lo nyalain mic atau nyalain video kalau mau ini lebih intim. Itu dia. Gimana, Mas? Mau sampein langsung? Namanya siapa, Mas? Ya, Ketut. Oh iya, Mas. Beli Ketut. Iya. Ya, silakan. Lokasi di mana? Osaka. Di Osaka, oke. Ya, gimana? Mungkin langsung aja tuh kalau mau omong ada yang disampaikan ke Pak Ali. Jadi pengalaman ini anak saya baru lahir bulan November. Jadi pengurusan surat-surat saya cari data semua. Ternyata di urusan surat keterangan lahir dari Tokyo dan Osaka itu berbeda syarat. Jadi kenapa berbeda? Itu satu. Yang kedua, saya sebagai WNI merasa agak dipersulit gitu untuk mengurus akte kelahiran ketimbang saya mengurus akte kelahiran di Jepang sendiri. Seperti satu, kalau syarat yang pertama dari pihak WNI, dia meminta Zairyu Kado anak. Sedangkan sebelum itu punya, saya belum bisa mengurus akte kelahiran. Sedangkan di pihak imigrasi, tanpa paspor pun masih bisa mengurus Zairyu Kado. Kenapa anak harus ada Zairyu Kado? Sedangkan orang tuanya sudah melampirkan seperti itu. Itu di KJRI Osaka ya? Iya. Oke. Dan satu lagi, dia harus menerjemahkan itu. Akte kelahiran Jepang itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di KJRI Tokyo, di KBRI Tokyo, tidak diperlukan. Baik. Bli, terima kasih masukannya. Kami akan koordinasikan dengan KJRI Osaka, pastinya. Saya tidak bisa menjawab atas nama KJRI Osaka. Saya nggak tahu apakah KJRI Osaka diundang apa tidak. Tapi pada saat saya datang, kemudian ada rekan saya juga yang baru datang di Osaka bulan Agustus lalu. Kebetulan kami ini satu angkatan di Kemlu. Saya sampaikan ke rekan saya ini, dia juga memegang fungsi protokol dan konsuler di KJRI Osaka. Saya bilang prinsip utamanya kita adalah mempermudah masyarakat, mempermudah warga negara Indonesia yang ada dimanapun. Memang ya, kan KBRI ada wilayah kerjanya, KJRI ada wilayah kerjanya. Tapi saya juga sampaikan ke teman saya ini, contoh, ada warga negara Indonesia yang tinggalnya di Okinawa. Wilayah kerjanya itu adalah wilayah kerja KBRI Tokyo. Tapi kalau dia ke Tokyo dibandingkan ke Osaka, mungkin lebih murah ke Osaka kan? Atau Fukuoka, atau Nagasaki yang masuk wilayah kerjanya KBRI Tokyo. Nah, kalau mereka datang ke KJRI Osaka, jangan ditolak. Dilayani juga, karena prinsipnya kita adalah mempermudah masyarakat.
Jadi jangan kemudian hanya terkotak-kotak kepada pembagian wilayah kerja. Itu sudah saya sampaikan kepada rekan saya di Osaka. Hanya saja memang kami sendiri ya butuh ketemu untuk dan bicara supaya koordinasinya benar-benar yang seperti disampaikan. Ternyata di Tokyo syaratnya begini, di Osaka beda lagi. Jadi itu yang masih sedang kami cocokkan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, prinsipnya adalah kami mempermudah kok. Mempermudah. Beli. Jadi kalau misalnya masih ada keluhan, datang aja ke kami. Kalau misalnya KJRI Osaka harusnya tidak menolak atau tidak mempersulit, tapi kalau misalnya beli merasa agak susah, datang aja ke Tokyo. Iya, ini masih nunggu akte kelahiran SKL-nya baru seminggu sih, belum direspon. Jadi masih sabar dulu, sampai berapa jadi gitu kan. Karena kan untuk urusan paspor dibutuhkan SKL juga. Dan satu pokoknya lagi sekarang zaman pandemi. Ya, pokoknya nanti kalau beli merasa agak susah atau apa, datang aja ke kami. Ya. Jadi nggak masalah Osaka, Tokyo, saya udah sampaikan begitu ke rekan saya di sana. Untuk paspor sendiri, anak zaman pandemi ini kan harus foto itu, Pak. Apa tidak boleh fotonya dilampirkan bawa foto jadi sendiri tanpa membawa anak? Nah, kalau paspor, saya harus Pak Arief yang menjawab. Oke. Itu beli. Untuk yang paspor kan Pak Arief. Tunggu sebentar ya. Kita selesaiin dulu yang bagian yang ini. Oke. Siap. Ya. Tapi kalau saya boleh sarankan beli ya, untuk paspor, apakah anaknya akan melakukan perjalanan keluar dari Jepang dalam waktu dekat? Mungkin tahun-tahun ini setelah corona sudah aman, saya langsung pulang sementara karena mengurusan surat-surat juga kan. Saran saya karena juga anaknya kan baru lahir, masih kecil, juga rentan. Tunggu saja. Nggak perlu buru-buru punya paspor kok, nggak apa-apa. Kan yang penting dari imigrasi sini misalnya sudah punya izin tinggalnya kan. Jadi urus aja paspornya pas pada saat mau pulang. Oh, bisa. Buat jaga anaknya juga. Daripada misalnya datang ke sini di perjalanan terpapar. Ya kan, dengan COVID. Saran saya, tunggu aja setelah anaknya lebih besar. Nggak perlu buru-buru. Karena saya takut juga kan buat paspor nunggu harus 3-4 bulan reservasi gitu kan. Enggak, ini ada Pak Arief di sini. Yang penting sekarang kan juga janjinya lewat online bisa kan. Iya. Nanti dikasih waktunya oleh Pak Arief, datang tanggal segini, jam segini, udah persis waktunya. Oh siap, saya udah daftar sih. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih Beli Ketut. Ini ada satu sini terkait dengan daftar di Peduli WNI ini dari Beli Ketut juga. Beli Ketut udah daftar tapi katanya udah setahun statusnya belum berubah. Iya, belum masih verifikasi. Itu ada kesalahannya di tempat pendaftar atau itu sistem error kan? Data-datanya sudah komplit semua. Seperti ini, Pak. Nggak kelihatan. Tadi saya balik ya. Itu datanya udah komplit, Mas? Udah setahun lalu. Udah sampai nomor registrasi pun sudah muncul. Mungkin bisa nanti di screenshot, kemudian dikirim aja ke email yang tadi. Siap. Supaya lebih gampang untuk dibantu sama Pak Ali dan tim. Saya mau rubah data juga, mau daftar online juga. Jadinya kan susah jadinya. Ya, siap. Tolong disampaikan aja di email kami ya. Beli. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Beli. Terima kasih, Mas Andi. Oke, Pak Ali. Yes. Itu Pak Arief kan kasihan bengong ya, udah kelamaan nunggu. Silakan Pak Arief. Pak Ali udah nih yang soal portal.
portal pedulinya kurang lebih udah gitu ya. Ya. Ya, mungkin teman-teman kalau masih ada yang pengen ditanyain bisa email langsung ya. Bisa email langsung, atau kalau ada yang tadi kelewat, nanti ini ada video rekamannya bisa dilihat lagi. Kita ini ya, ganti ya, kita switch ya. Kita Boleh. switch dari konsuler ke imigrasi. Boleh. Pak Arif, malam Pak. Selamat malam Mas Andi. Ini yang nanya banyak, tapi sama semua. Kurang lebihnya sama kan pertanyaannya. Dan kebetulan saya juga pertanyaannya sama. Oh gitu. Jadi intinya paspor habis, ya kan? Atau ya udah mau habis atau habis lah gitu ya. Itu ada pertanyaan yang paling pertama nih dari Anton, ya. Ada resikonya apa sih kalau paspor lupa diperpanjang? Oke. Ada nggak sebenarnya, maksudnya berarti kan ini kan kita bicara berarti terlambat kan? Misalnya expired-nya misalnya let's say expired-nya bulan Desember 2019. Sekarang udah Januari 2021. Desember 2020, sekarang udah Januari 2021. Nah, itu waktu kita mau perpanjang berarti kan posisinya sudah expired. Itu ada ininya nggak sih? Ada resiko atau ada penalti? Ini Pak Arifnya hilang ya? Bentar. Bentar teman-teman. Pak Arifnya mana? Kayaknya koneksinya keputus. Bentar ya. Belum ada nih. Belum ada masuk lagi. Sama tuh pertanyaannya dengan RDK tuh. Paspor saya habis masa berlaku 7 Januari lalu, baru sadar saya Pak. Apakah ada denda gitu? Iya. Yeah. Kurang lebih, ini pertanyaan favorit mungkin nih. Pertanyaan sejuta umat. Oh ini Pak Arifnya baru masuk lagi. Oke, tunggu. Halo Pak. Halo, malam ya, tadi. Keputus tadi. Mencet sedikit tadi, agak kabelnya ada yang kegoyang tadi. Oke. Saking semangatnya ya Pak. Saking kelamaan nunggu. Oke Pak, jadi misalnya kayak tadi Pak, jadi misalnya pasportnya habis bulan Desember 2020, ya. Sekarang kan udah Januari 2021, berarti kan sudah mati gitu ya pasportnya. Itu konsekuensi lah mungkin ya, kita bukan bicara resiko lagi, tapi terus kalau pasportnya udah mati waktu mau diperpanjang tuh konsekuensinya ada nggak sih sebenarnya? Oke, saya langsung jawab Mas Andi ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, warga negara Indonesia di Jepang, di Tokyo khususnya dan di Jepang pada umumnya. Terkait dengan paspor sendiri untuk yang disampaikan di beberapa pertanyaan tadi, misalnya expire, artinya sebenarnya kalau dinyatakan sanksi atau denda itu nggak ada, Mas. Jadi misalnya kayak KTP di Indonesia mati gitu kan, kita perpanjang, kita datang, kita perpanjang lagi. Sama juga misalnya pemegang paspor di Indonesia, kalau dia belum ada kebutuhan untuk kepentingan ke luar negeri, ya nggak perpanjang, ya nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan adalah dokumen paspor itu jangan sampai hilang. Karena di dalam paspor ini ada tulisan di belakang itu paspor adalah milik negara. Artinya kita dititipi bisa dipakai dokumen milik negara itu untuk sebagai dokumen perjalanan. Jadi prinsip tidak ada sanksi berupa denda ataupun sanksi lain ditunda pemberian paspornya jika masa berlaku paspornya sudah habis atau expire. Jadi memang dalam prinsip pembuatan paspor ini adalah kita bukan memperpanjang paspor. Misalnya kayak kita bikin SIM, kita memperpanjang SIM. Ya SIM-nya kartunya diganti gitu kan, diganti yang baru belangkonya. Sama paspor juga gitu, perpanjangan paspor ya nanti kita berikan belangko paspor yang baru. Yang lama tetap kita kembalikan. Sama sistem SIM juga kita kembalikan.
Nah, tapi kalau kita tinggal di luar negeri, sebaiknya kita punya dokumen paspor yang masih berlaku, artinya masih valid. Nanti kita berurusan ke instansi pemerintah Jepang, kita menunjukkan dokumen yang masih valid. Nah, jadi himbauan kami memang tolong untuk paspor itu terus dijaga. Namun kalau memang tadi ada beberapa yang lupa memperpanjang sudah expired, tetap kita akan layani perpanjangan paspornya sesuai dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan di dalam website. Dan saat ini sejak terjadinya pandemi COVID di awal April 2020 kemarin, kita juga mencoba mengikuti ketentuan pemerintah Jepang, mencoba mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah Jepang untuk mengurangi pergerakan ruang geraknya, sehingga banyak dari teman-teman kita yang jauh-jauh pun juga kita himbau nanti dulu. Yang penting adalah Zairukado atau izin tinggal Jepangnya masih berlaku. Yang penting itu dulu yang perhatikan, karena kita tinggal di negeri orang nih. Tinggal di negeri orang, jadi izin tinggal atau KTP Jepangnya kita wanti-wanti, tolong dilihat, jangan sampai izin tinggalnya sudah expire. Karena harus segera melaporkan ke imigrasi Jepang dulu. Karena salah satu persyaratan untuk pembuatan paspor itu adalah Zairukado atau KTP Jepang yang masih berlaku. Jadi kami melayani penggantian paspor ini adalah memang kepada warga Indonesia yang memang penduduk atau tinggal di Jepang, dibuktikan dengan Zairukado-nya tersebut. Jadi kita memang benar-benar KBRI ini, imigrasi konsuler ini memberi pelayanan, menservis masyarakat Indonesia, penduduk warga negara Indonesia yang tinggal dan berdomisili di Jepang. Begitu Mas Andi. Oke, terima kasih Pak. Ini kita lanjut ya Pak ya. Sebenarnya urutannya kan ada nih, maksudnya kita habisin dulu nih yang soal expired dan lain-lain ya. Okay. Jadi ini ada pertanyaan, kalau misalnya pasportnya habisnya masih di bulan September 2021, kapan sebaiknya di-extend di masa pandemik ini? Bicara sebelum pandemik dulu Mas ya, karena normalnya kita kan paspor sudah bisa diganti ketika masa berlakunya kurang dari 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan, karena itu merujuk pada ketentuan penerbangan internasional juga, karena selalu mengimbau paspor sebaiknya berlaku 6 bulan untuk pergi ke luar negeri. Misalnya orang Indonesia, karena dalam proses visa, pengujian visa pun pasti ditanyakan paspornya minimal harus 6 bulan. Karena mengantisipasi jangan sampai nanti stranded di negeri orang, paspornya sudah habis, ternyata di sana nggak ada kedutaannya, nggak ada perwakilannya, akan menjadi kesulitan sendiri karena tidak akan bisa keluar dari negara itu, karena mau ganti paspor di sana nggak ada KBRI-nya atau konjennya. Seperti itu. Masa berlaku itu sebaiknya minimal 6 bulan sudah bisa diganti. Jadi dalam perjalanan itu lebih baik paspornya lebih dari 6 bulan. Ya. Kalau boleh nambahin ya Pak Arief ya. Ya. Maksudnya ini kan dia habisnya September. Tapi kalau karena ini sekarang bukan masa normal karena ada COVID dan lain-lain, mungkin apakah harus diganti 6 bulan sebelum September, yang berarti itu bulan Maret ya? Atau ya kalau memang belum ada rencana untuk keluar negeri atau keluar dari Jepang, ditunda aja dulu, boleh nggak sih? Boleh banget Mas, itu idealnya 6 bulan, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi, artinya yang paspornya sudah expired pun bisa tetap kita ganti kalau kita layani. Artinya dalam kondisi sekarang ini kita banyak sekali dispensasi atau kemudahan-kemudahan untuk masyarakat kita. Kata ada untuk demi kesehatan kita semua sih Mas dalam pandemi COVID ini. Artinya mau besok mau mati datang boleh, udah mati udah seminggu atau sebulan mati datang boleh, kita akan layani semua sepanjang persyaratan-persyaratan yang ada di website yang sudah kita umumkan bisa dilengkapi Mas. Begitu Mas Andi. Siap. Terima kasih Pak. Itu ya Bu Siti ya. Itu tadi buat Bu Siti. Terus ini buat Bu Meli ya. Ini kurang lebih sama lah Bu Meli. Maksudnya kalau diperpanjangnya tahun 2024, yang jelas tidak ada sanksi ya. Sanksi itu tidak ada kalau misalnya terlambat ya. Jadi jawabannya sama. Jadi ini sedikit Mas buat Mbak Bu Meli mungkin Mas, karena itu kan
branding tuh sekeluarga 2002, 2003, 2004. Iya. Jangan sampai juga 2004 baru bikin paspornya anak-anak yang mati 2002. Gini, soalnya berapa banyak kasus santai-santai. Giliran ternyata, mohon maaf nanti ada familinya atau apa di Indonesia yang ada kena musibah apa langsung buru-buru, Pak paspor saya mati, tolong dibuatkan. Nah itu untuk antisipasi seperti itu juga sebaiknya paspornya jangan dari 2002 mati baru 2004 baru bikin seperti itu. Mungkin saya juga paham maksudnya biar sekali bikin ke Tokyo itu datang sekeluarga langsung ganti semua. Itu beberapa kali kita bantu prosesnya seperti itu biar nanti di 5 tahun berikutnya mereka bersama-sama membikinnya. Tapi mungkin toleransinya jangan di 2004, mungkin di 2003, kayak biar yang 2004 mundur di 2003 karena kan persyaratan paspor minimal 6 bulan udah bisa ganti, setahun pun masih kita bisa toleransi kalau memang nanti ada alasan-alasan yang memang bisa kita terima gitu, Mas Andi. Iya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Anton mengenai Uketsuki paspor. Nah, ini mungkin sekalian aja. Saya boleh share screen, Mbak? Boleh. Iya, jadi saya mau buka websitenya KBRI Tokyo. Bentar ya. Loh, websitenya mana nih? Oke. Kelihatan ya? Oh iya. Ya. Kan sekarang kan kita untuk ngurus perpanjangan paspor itu kan nggak bisa datang ya, kan harus email-emailan dulu kan ya? Untuk apa gimana sih? Gini Mas, boleh saya jelaskan? Iya, silakan. Terima kasih Mas. Setelah adanya pandemi ini, kami juga mencoba untuk menjaga semua keselamatan kita semua, kita bersama, termasuk juga untuk semacam arrangement pengaturan kedatangan di KBRI supaya di ruang pelayanan kita jangan sampai numpuk warga negara kita yang datang untuk mengajukan permohonan pelayanan paspor maupun kekonsuleran. Karena ruang tunggu kita, ruang pelayanan kita juga sangat terbatas ruangnya, ukurannya juga nggak terlalu besar. Artinya di masa pandemi ini masalah 3M itu harus kita jaga. Kita juga mencoba untuk mengatur waktunya, Mas. Jadi dengan Pak Ali juga kita mencoba membuat pelayanan dengan appointment dan waktu datangnya. Jadi biar nggak ada penumpukan, Mas. Jadi bisa mengalir dan prosesnya juga akan menjadi lebih cepat karena setelah appointment itu mereka juga mengupload data-data persyaratan paspornya. Jadi kita sudah coba untuk key in semua, entry datanya semua, dan ketika pemohon datang hanya tunggu sebentar untuk pengambilan sidik jari dan foto, selesai, pulang. Jadi mungkin kita coba untuk secepat mungkin tidak berlama-lama di ruang pelayanan yang luasnya sangat terbatas seperti itu maksudnya Mas Andi. Oke, nah itu kan berarti kita kalau mau tahu persyaratannya apa gitu ya, itu lihat dari sini ya, pelayanan perwakilan ini. Ini websitenya yang baru ini, dulu kan kita pakai JP, ini langsung ke KBRI Tokyo, agak berapa kali tahapan masuk ke persyaratan di layanan dokumen WNI nanti, Mas. Di sini ya, layanan dokumen WNI. Ya, nanti, nah, ini kemudian persyaratan paspor WNI. Iya. Betul ya, ini jadi saya klik di sini, persyaratan paspor WNI. Oke. Iya. Itu ada semua persyaratan, termasuk untuk yang baru lahir, atau yang termasuk juga bisa download formulirnya, Mas, bisa dari situ. Unduh formulir juga di situ. Ada di sini ya untuk nomor downloadnya. Ya, poin nomor 6-nya. Poin nomor 6. Sebentar. Ada tulisan unduh tadi. Oh ini form, form unduh di sini. Iya. Oke, ini kalau diklik, ya. Ini jadinya seperti ini. Nah, Oke. Ini harus diisi nanti oleh pemohon paspor dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain. Oke, ini berarti ini di print dulu, kemudian tulis tangan gitu ya? Tulis tangan. Terus di scan atau di foto gitu ya, terus dikirim balik gitu. Betul, dengan persyaratan lainnya. Apakah kopi kado, kemudian kopi, mungkin ada salah satu ijazah akte lahir atau surat nikah untuk cross-check data, Mas.
pas fotonya gimana Pak ini? Ditempel aja Mas, ini kan untuk file kita nantinya. Ya oke. Ini supaya teman-teman jangan rancu, pas foto di sini adalah pas foto untuk dokumentasi, bukan pas foto di paspor. Bukan, ya. Betul ya, oke. Jangan rancu ya teman-teman yang mau bikin paspor. Nanti mikirnya, kan waktu itu udah tempel foto, kok disuruh foto lagi? Jangan sampai ngomong. Oke. Jadi flow-nya balik lagi Pak Arif ya, berarti masuk ke sini ke website, kemudian segala macam persyaratan di-download, disiapin, kemudian di-email. Email ke paspor ya. Iya, email yang ini ya, ada ya ini ya, paspor, nggak pakai T, paspor@kbritokyo.jp. Iya, betul Mas. Setelah itu apa? Setelah itu kita nanti petugas kita akan mereply semua permohonan dan memberikan jadwal, Mas. Oke. Memberikan jadwal untuk kedatangannya, hari, jamnya, supaya kita bisa mengatur flow daripada pemohon pada hari yang ditentukan tersebut, Mas. Oke. Untuk dapat respons by email ya, dari email itu kira-kira berapa hari, Pak? Di sana kita sudah ada semacam otomatis, jawaban otomatis, Mas. Ada 3 atau 4 hari kerja gitu, Mas. Kita akan paling lama gitu kan kita. Tapi setiap hari petugas kita selalu memonitor untuk menjawab email tersebut, memberikan konfirmasinya. Tapi di sana sudah dijawab, setelah di email disampaikan bahwa akan paling lama 4 hari kerja gitu. Oke. Itu kalau boleh tanya nih Pak Arif, ya. Semenjak COVID begini, workload beban kerjanya ini jadi nambah apa enggak sih sebenarnya untuk terkait paspor ini ya? Per kemarin malah justru menurun, Mas. Karena tingkat kepedulian masyarakat kita juga terhadap apa yang dihimbau oleh pemerintah Jepang maupun Pak Duta Besar kemarin selama state of emergency ini juga ada yang sudah appointment sebenarnya, akhirnya beberapa nggak datang, Mas, karena mereka tahu resiko mengenai himbauan state of emergency ini. Tapi sebelumnya cukup tinggi, Mas, apalagi seperti kita ketahui bersama tadi Pak Ali sampaikan, WNI kita yang tinggal di Jepang yang sebagai residen itu udah 66 ribuan, artinya pasti dari mungkin berapa persen, 10% pasti akan mengganti paspor di kedutaan. Tapi posisi sekarang ini rata-rata seharinya biasa sampai 25 sampai 30 pemohon paspor yang datang untuk mengajukan. Tapi pas kondisi emergency state ini langsung drop, Mas, sebenarnya. Tetap kita buka seperti yang diumumkan, kita tetap buka Senin, hari Selasa, Rabu dan Jumat, Mas. Biasanya kita akan setiap hari buka. Tapi karena emergency state, kita dengan konsuler dan merujuk pada himbauan daripada pemerintah Jepang, kita tetap memberikan pelayanan, tapi harinya dikurangin, Mas. Selasa dan Jumat. Tetap orang masyarakat yang memang yakin aman, misalnya pakai kendaraan sendiri ke sini, ya kita akan layani pembuatan paspornya. Oke, ini hari dikurangi ini kan maksudnya hari untuk yang datang ya, maksudnya bukan yang email-emailan ya. Oh, email jalan terus, Mas. Kadang-kadang hari Sabtu Minggu. Kemarin 3 hari numpuk emailnya. Oke. Nggak, ini maksudnya biar teman-teman yang nanti lihat videonya juga semua jelas bahwa pengurangan waktu itu bukan pengurangan waktu untuk email ya. Jadi itu pengurangan waktu untuk datang proses foto segala macam ya. Sama sidik jari ya. Betul, karena emergency state aja kalau udah dicabut kita buka lagi setiap hari, Mas, ininya pelayanan kita. Oke, paham. Berarti kita balik lagi dari awal tadi, Mas, ke sini download, siapin email, kemudian ada reply, automatic reply dari KBRI, kemudian mungkin dalam waktu maksimal 4 hari akan ada email yang bilang mengenai jadwal. Betul. Untuk datang ke KBRI Tokyo.
kemudian misalnya datangnya hari Selasa, datang hari Selasa jam 10, 11, jam gitu kan. 10 sampai 12, kemudian foto sidik jari, selesai. Selesai. Oke. Iya. Nice. Teman-teman, jangan ada yang bingung-bingung lagi ya. Ini kan udah jelas banget nih step-stepnya semua gitu ya. Jangan bingung. Kalau bingung, email. Email Pak Arif. Tapi paling nggak kurang lebih begitulah ya. Kayak gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di email juga, Mas. Sebenarnya ke immigration@kbri.tokyo.jp juga, Mas. Kalau yang paspor ya. untuk request pemohon mendaftar pemohon paspor, tapi kalau yang untuk yang umum general mungkin ke dia immigration, Mas. Immigration bahasa Inggris, immigration@kbri.jp. Oke. Yang semua pertanyaan gitu. Ya. Ini ya teman-teman udah saya highlight. Betul, Mas. Ya. Ya, immigration@kbri.tokyo.jp untuk pertanyaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan kirimnya ke paspor@kbri.tokyo. Oke, nanti kasihan Pak Arif sama teman-teman yang di situ jadi malah jawabin pertanyaan gitu kan. Iya. Ya. Oke. Kita balik ke chatnya mana nih? Bentar. Oke, ya. Banyak Mas katanya, Mas. Kenapa? Iya. Kalau ini banyak yang sama kok, banyak yang sama. Oke, terima kasih kita ini. Sampai jam 12 katanya Mas ya? Sayangnya kalau di sini kalau di Jakarta kan jam 12 ada Indomie, Pak. Di sini nggak ada Indomie, Pak. Lagi di kantor nih, Mas. Serem juga nih. Oh iya, benar. Jangan lama-lama kita. Oke, siap-siap. Oke. Ini tadi saya baca banyak yang tanya soal visa, tapi saya rasa teman-teman kayaknya ada salah pengertian deh. Waktu kita tulis visa di poster, ya itu maksudnya adalah visa Indonesia, bukan visa Jepang loh. Jadi maksudnya buat misalnya orang Jepang mau masuk ke Indonesia gitu kan ya visa. Atau Pak Arif bisa menjawab pertanyaan soal visa Jepang, kan enggak ya? Enggak, Mas. Mestinya domainnya beda. Iya. Salah jelasin. Mestinya dari kedutaan Jepang di Jakarta yang ini. Betul. Ya, jadi sorry, ini mungkin kesalahannya ada di tempat saya di ICJ Classroom-nya waktu bikin posternya mungkin teman-teman berasumsi waktu saya tulis visa itu ngomongin visa Jepang. Enggak, teman-teman, ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Bukan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Ya, jadi mohon maaf, pertanyaan terkait visa Jepang ya nggak bisa dijawab lah, karena itu bukan domainnya Pak Arif. Ya, nanti kita bikin ICJ Classroom terpisah lah. Kita nanti cari ahlinya, kita cari ahlinya untuk jawabin itu. Jadi ini pertanyaannya Eri Suryadi, mohon maaf, kita nggak bisa jawab ya, skip ya. Oke. Pertanyaannya Meli Oktopani juga skip ya, karena ini visa Jepang. Oke. Pertanyaannya Anton timestamp 835. Oh, ini tadi yang soal peduli ya. Tadi kan dibilang sama Pak Ali portal peduli itu self service. Jadi ya isi sendiri, oke? Bukan di convert, datanya bukan di convert. Gitu ya Pak Ali ya, benar ya? Ya, idealnya memang isi sendiri, karena kalau ada perubahan data, seperti pindah tempat tinggal, atau misalnya kembali ke Indonesia, sudah tidak menetap di Jepang lagi, bisa ganti sendiri. Atau malah misalnya dari Jepang pindah ke Korea, bisa ganti sendiri. Ya, gitu. Ini pertanyaan Alif udah dijawab tadi. Pertanyaan dari Pak Anwar, paspor aku bulan 3 tahun ini habis. Oke, ini yang tadi ya udah dijawab ya Pak Anwar ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Mas Andi dari Pak Anwar mengenai perpanjangan online. Maksudnya online itu adalah proses pra pendaftarannya. Tetap paspornya orangnya harus datang dan diproses seperti pengambilan foto dan sidik jari harus didatang. Jadi bukan
bersifat perpanjangan online, kita keluarkan surat paspornya diperpanjang, enggak, tapi fisik wujud paspornya yang kita ganti gitu, Mas. Jadi memang harus. Oke. Jadi online-nya cuma buat persyaratan. Nanti waktu ambil ya itu tetap harus fisik, ya, tetap harus offline. Iya, betul. Oke. Pertanyaan dari Amelia, paspor saya masa berakhirnya Februari 2022. Jika ingin buat baru, apakah bisa buat e-paspor? Atau e-paspor tidak bisa dibuat di Jepang? Iya. Silakan Pak Arif. Langsung ya. Mbak Amelia, memang mohon maaf, kami di KBRI Tokyo ini belum sampai dengan pada penerbitan e-paspor, kan masih yang paspor biasa, jadi belum yang sifatnya karena memang sampai saat ini pun di Indonesia masih terbatas di beberapa kantor imigrasi yang menerbitkan e-paspor, hanya beberapa kantor imigrasi di kota-kota besar saja, belum menyeluruh. Artinya memang ada teknologi tertentu yang harus dan terkait dengan peralatan juga mungkin yang makanya belum sampai di semua perwakilan belum bisa menerbitkan e-paspor karena perlu ada peralatan khusus untuk ada spek khusus dan juga belangko paspornya juga khusus, Mas. Jadi memang sampai saat ini di semua perwakilan termasuk di Tokyo ini belum dapat menerbitkan e-paspor. Oke. Rasanya itu straightforward lah. Itu jelas nggak ada e-paspor di Jepang. Oke. Ini dari tadi beli ketut, oke. Udah tadi udah dijawab. Dari Alif udah. Ini ada Alvin, oke. Dari Alvin, saya ingin bertanya mengenai permohonan lapor kelahiran anak dan sekaligus pembuatan paspor anak. Apakah lapor lahir harus online atau bisa berbarengan sekaligus lapor lahir dan pembuatan paspor dengan datang langsung ke KBRI? Dan apakah ada batas waktu untuk lapor dan pembuatan paspor dari tanggal kelahiran? Terima kasih. Ini kayaknya domainnya Pak Arif sama Pak Ali nih. Pak Ali dulu kali Pak ya? Ya, kalau terima kasih Mas Alvin. Kalau untuk lapor kelahiran, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang semuanya bisa dilakukan melalui pos. Jadi dikirim aja semua persyaratannya kepada kami. Nanti akan kami proses dan kami kirim kembali. Gitu aja ya? Nggak ada perlu datang ya? Nggak perlu. Nggak perlu, oke. Nggak perlu. Oke. Itu untuk yang kelahiran. Kalau untuk paspornya? Ya, jadi prosesnya memang untuk salah satu persyaratan paspor adalah mungkin surat dokumen identitas diri. Jadi memang surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh konsuler tadi menjadi salah satu persyaratan yang dilampirkan nanti, Mas. Selain daripada Zairukado atau izin tinggal maupun surat keterangan atau Zairukado orang tua dan kopi paspor orang tua karena masih anak di bawah umur, jadi harus ada penanggung jawabnya yaitu orang tua. Jadi dokumen-dokumen orang tua dan dokumen anak yang baru lahir tersebut dilampirkan seperti yang saya sampaikan tadi lewat email, didaftarkan, diregistrasi dan appointment. Masalah kapan mau buatnya itu kami kembalikan ke teman-teman sekalian. Yang penting izin tinggal KTP Jepangnya ada gitu loh. Jadi dia legal tinggal di Indonesia. Ada beberapa teman-teman kita juga yang anaknya udah setahun baru dibikinkan paspornya. Yang penting nggak ada kepentingan untuk menggunakan paspor untuk pulang ke Indonesia atau ke negara lain. Kalau memang hanya tinggal di Jepang ya tunggu anaknya bisa sebenarnya foto untuk bayi ini agak sulit juga kita pas karena nggak bisa kita atur karena suka dia ada tidur terus gitu kan, padahal kita foto paspor tuh butuh yang bagus gitu kan. Jadi memang beberapa kali kita melakukan pelayanan tuh kalau kita memberikan pelayanan pada bayi ini yang paling memakan waktu, tapi nggak apa-apa, itu hiburan buat kita juga. Tapi sebenarnya paspor kapanpun bayi pun 1 hari 2 hari mau dibikinkan ya nggak apa-apa, tapi kan nanti udah setahun fotonya jadi berubah untuk mukanya. Seperti Mas. Baik Pak, terima kasih. Jadi urutannya harus lapor lahir dulu baru buat paspor gitu ya Pak? Tidak bisa berbarengan ya? Karena ada persyaratan ininya, surat kenal lahir. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Sama Mas Alvin. Makasih Mas Alvin. Terima kasih.
Ya, ini beli ketut udah tadi. Oke, dari Nagisa. Visa saya akan habis bulan 3. Sekarang dalam proses perpanjangan. Paspor akan habis bulan 4. Pertanyaan saya, apakah lebih baik melakukan perpanjangan paspor setelah proses perpanjangan visa selesai? Biar tidak 2 kali jalan atau perpanjang setelah paspor habis. Gimana Pak Arif? Kalau saran saya sih perpanjang visanya dulu, izin tinggal zero kadonya dulu ya, karena bulan 3 habisnya ya. Itu kan kalau persyaratan mau bikin paspor nanti yang penting zero kado masih berlaku, KTP-nya masih berlaku. Kita sebaiknya urusan pemerintah Jepang dulu diselesaikan supaya izin tinggalnya valid, kemudian baru datang ke KBRI untuk mengganti paspornya. Seperti itu. Itu berarti visa yang lamanya ada di visa yang barunya ada di paspor lama kan ya, gitu ya? Nanti. Maksud visanya ini zero kado izin tinggalnya atau visa yang ini Mas? Kalau kan kita kan melayani WNI yang mempunyai zero kado atau izin tinggal yang berbentuk KTP Jepang itu Mas, maksudnya. Oke. Nagisanya ada nggak sih? Mungkin lagi step out kali. Tapi kurang lebih kalau dari Pak Arif begitu ya. Jadi visanya dulu ada Saryukado baru, terus baru perpanjang paspor. Gitu. Oke. Next RDK paspor. Oke. Nggak ada denda Mas. Tadi udah dijawab. Ya. Ini pasportnya habis tanggal 7 kemarin. Iya, udah tadi ya. Ya, nggak ada denda. Oke, Andi B. Telat ganti perpanjang paspor tidak naya, betul. Oke. Dari Chico. Oh ya, maaf itu domainnya beda. Itu karena pertanyaannya visa Jepang ya. Jadi kita mohon maaf itu nggak bisa dijawab di sini. Dari Mas Jarod di Hokkaido, mewakili teman-teman Texan di Sapporo, proses perpanjangan paspor apakah ada mekanisme khusus Pak Arif terkait situasi COVID? Paspor saya dan keluarga habis akhir Januari 2021. Kalau tadi in general tadi kan udah begitu ya, tadi udah dijelasin. Mungkin Pak Arif ada tambahan? Posisi sekarang memang ketentuan karena COVID ini memang tidak bisa datang ke KBRI atau ini, kita paspor yang sudah habis berlaku pun kita bisa di dispensasi tidak ada denda dan segala macam. Mungkin Mas Jarod yang di Sapporo mungkin kita selain yang bekerja di KBRI, biasanya kita punya program Mas sebenarnya Pak. Yang seperti Pak Ali sampaikan tadi mengenai warung konsuler, kegiatan jemput bola, kita balik. Biasanya masyarakat yang harus datang ke KBRI, tapi di waktu-waktu tertentu kita yang datang mendatangi masyarakat. Artinya memang ini jadi yang ditunggu-tunggu masyarakat juga, apalagi yang tinggalnya jauh dari Tokyo. Kami pun terakhir ke Sapporo itu di bulan Februari pas Snow Festival itu ada Snow Festival kan, sekaligus kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di sana. Intinya yang penting kita bisa bekerja sama dengan masyarakat di sana, baik melalui teman-teman tokoh masyarakat di sana atau melalui PPI atau yang bisa mengkoordinir kegiatan-kegiatan mengumpulkan masyarakat di sana, mengkoordinir dan mengundang kami untuk memberikan pelayanan jemput bola. Pelayanan warung konsuler istilah kita, semua bisa bikin akte lahir di sana sekaligus on the spot, bisa untuk proses perpanjangan paspornya, untuk pengambilan sidik jari dan fotonya kita lakukan dengan mobile unit. Itu memang sudah menjadi program kami. Mungkin kita butuh dukungan feedback dari teman-teman sekalian untuk bermohon atau menyampaikan usulannya Mas, dengan juga mengumpulkan masyarakatnya dengan jumlah kriteria yang kalau kita datang sana worth it lah Mas, sampai jauh-jauh kita juga, tapi nggak ada yang kita layani kan itu juga jadi sia-sia. Selama tahun 2020 kemarin karena adanya pandemi ini agak terbatas juga ruang gerak kita, jadi
Terakhir kita datang ke Sapporo, Sendai, dan ke Okinawa kalau nggak salah cuma 3 kali. Biasanya kita ke Kyushu, ke semua prefektur itu kita coba untuk layani. Tapi pada pasakan COVID ini kita agak terbatasan ruang gerak. Namun nanti kalau sudah sedikit normal, emergency state sudah dicabut, kita juga akan bergerak lagi dengan Pak Ali. Tapi kita pasti akan setiap tahun mengadakan kegiatan yang artinya kita balik pelayanannya bukan masyarakat yang datang ke Tokyo, tapi kita yang datang ke kantong-kantong WNI yang ada di Jepang, Mas. Begitu, Mas Andi. Oke, Mas Jarod, mungkin ada yang mau disampaikan? Siap. Saya ucapin terima kasih ya buat Pak Arief. Sebenarnya saya udah pernah ketemu 2 kali ketika layanan di Sapporo ya. Saya ikut ngurusin. Tapi waktu itu paspor saya belum habis, jadi nggak berpanjang. Aman Mas. Nanti pasti kita datang lagi dengan tim. Ya. Terus ada satu info kemarin Pak Arief, kebetulan kan istri ngontak lewat email untuk urusan paspor yang masa berlakunya habis. Terus ada mekanisme katanya ada perpanjangan sementara, jadi paspornya itu dikirim, kemudian nanti ada cap perpanjangan. Iya. Gini Mas Jarod, jadi memang ada ketentuan yang terbaru ketika pandemi turun, karena ruang gerak dari masyarakat juga terbatas, ada semacam perpanjangan darurat, Mas. Itu yang benar-benar urgent, paspornya dia nggak bisa datang ke Tokyo, dia mau pulang ke Indonesia atau mau ke tempat yang lain, sedangkan paspornya sudah mati atau hampir habis berlaku. Itu kita berikan perpanjangan darurat, Mas. Itu maksimal kita berikan 1 tahun dari masa berlaku paspor yang habis tersebut. Itu bisa kita berikan kepada teman-teman semua yang butuh perpanjangan. Tapi masih kasih 1 tahun aja, Mas. Bukannya 5 tahun kalau diganti buku paspor. Itu seperti itu. Nah, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya paspor mau digunakan pulang ke Indonesia tapi udah mati gitu, terus nggak bisa datang ke Tokyo. Nah, kita ada dispensasi pelayanan kepada masyarakat untuk bisa mencarikan solusi lah pada masyarakat yang mau pulang atau mau ini, tapi paspornya akan berakhir. Seperti itu, Mas. Bisa, Mas. Bisa prosesnya tetap sama aja. Barangnya harus dikirim ke Tokyo, Mas. Harus dikirim. Paspor dikirim karena kita akan cap, kita stempel, kita endorse, masa berlakunya kita perpanjang selama maksimal 1 tahun. Seperti itu, Mas Jarod. Oke, siap, Pak Arief. Terima kasih itu. Mana, Mas? Udah ada yang email PPI. PPI udah minta kapan datang ke Sapporo. Iya, kemarin saya juga koordinasi sama Mas Nur itu, ketua PPI. Iya, betul. Udah. Nanti kita jawab, Mas. Insya Allah dalam waktu dekat lah. Sambil nunggu anggaran turun juga, Mas. Siap. Bergerak. Sapporo ya merindukanlah kunjungan dari Pak Arief. Saya cuma pamit dulu loh, Mas. Iya. Ya, karena saya per Februari udah kembali ke Indonesia, nanti teman saya penggantinya akan nerusin. Ya. Oh gitu, selamat bertugas di tempat yang baru Pak Arief. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi. Layanannya selama ini. Ya, makasih. Matur. Oke, makasih Mas Jarod. Mas Andi, ya. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Ishak. Kita agak ngebut dikit ya. Dari Ishak, ini ke domainnya Pak Ali nih. Tadi Pak Ali sempat jawab sih kalau misalnya ada kesulitan itu bisa di email ke konsular@kbritokyo.jp. Jadi bukan harus datang ke KBRI Tokyo ya? Iya, betul. Kalau ada masalah tolong hubungi aja kami, email kami. Nanti coba kami akan bantu. Oke. Sip. Thank you Ishak atas pertanyaannya. Dari M. Sulianto Hasim. Untuk foto warna background-nya gimana, Pak? Oke, sebelum dijawab, ini foto yang mana nih? Kalau foto di formulir tadi, itu bukan buat paspor loh. Itu cuma buat dokumentasi, ya. Supaya nggak salah. Silakan Pak Arief. Ya, makasih Mas Andi. Untuk foto di formulir, itu background-nya kita nggak menentukan. Yang penting mukanya jelas saja. Dan mukanya jelas, jangan kabur. Ya, itu background nggak pengaruh.
Yang penting ada foto di paspor waktu kita datang ke sini, itu yang harus dandan dikit lah supaya kita lebih bagus. Tapi kalau di formulir background nggak ada masalah Mas, apa aja boleh. Yang penting jelas. Ya. Jadi buat teman-teman supaya nggak salah ya, kita ulangin lagi, foto buat di paspor itu cuma bisa dilakukan di KBRI Tokyo. Benar ya Pak Arif ya? Iya. Itu dilakukan di tempat. Langsung. Ya, jadi nggak perlu bingung background-nya apa karena itu semua cuma bisa dilakukan di KBRI Tokyo. Kalau yang foto di formulir tadi terserah background-nya apa, yang penting mukanya jelas. Ini sama nih dari Amelia. Oke, pertanyaan yang sama, beda 2 menit tapi sama. Tolong dibaca. Kalau surat nikah bisa diganti dengan fotokopi buku nikah? Boleh. Yang penting ada namanya jelas. Nama, identitas, tanggal lahir, dan spellingnya Mas kadang-kadang suka beda gitu kan, oke? Karena kita memberikan dokumen yang ada kepastiannya bahwa identitasnya memang betul semua, nama, ejaan segala macam, kita cross check antara dokumen, jaru kado dan paspor lama juga supaya tidak ada kesalahan-kesalahan Mas. Oke. Jadi tolong teman-teman diperhatikan ya spellingnya, jangan sampai salah, oke? Pastiin dokumen pendukung dan apa yang diisi di formulir tulisannya sama. Oke. Dari Andi B. Maaf, mic bermasalah. Oke, ya. Apakah KBRI atau KJRI ada target untuk bisa mulai menerbitkan e-paspor? Ada nggak sih? Kalau e-paspor untuk di luar negeri sampai saat ini belum ada, Mas. Karena memang di Indonesia sendiri pun belum di semua kantor imigrasi bisa menerbitkan. Jadi memang kebijakan di pusat masih seperti itu, karena memang sepertinya karena harga juga beda, Mas, lebih mahal lah. Harga masyarakat juga masih bisa memilih. Saya jarang-jarang pergi ke luar negeri, jadi yang biasa aja seperti itu. Jadi itu keputusan kami di pusat pun juga masih mempertimbangkan masih seperti itu, karena dampaknya di harga paspornya. Oke. Apakah pemerintah punya rencana memperluas layanan WNI di luar negeri, misal untuk perpanjangan SIM misalnya? Ada gitu? Bisa gitu? Belum bisa. Belum bisa kan? SIM belum bisa. Tapi ada nggak? Ada kemungkinan bisa nggak sih one day gitu? Kayaknya susah ya itu ya. Kayaknya susah, betul. Itu kan SIM kan di bawahnya kepolisian ya. Karena dan juga kan pencatatan bukti penilangan dan segalanya itu kan ada di kepolisian ya. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, seberapa besar WNI bisa mengharapkan benefit dari negara dengan daftar di portal peduli, mengingat perlindungan terhadap WNI tidak hanya bencana, tapi di saat problem yang lainnya atau general support, terasa sangat minimal mengingat kurang responsifnya. Oke. Mohon maaf offense kalau katanya. begitu. Sekali lagi, mohon maaf. Offense. Kalau misalnya ada apa-apa, apakah kami balik bertanya lagi, apakah menghubungi KBRI untuk meminta bantuan? Misalnya, seringkali kami terima misalnya ya, di sini kan di Jepang ini ada Privacy Act. Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu ditangkap oleh polisi, orangnya bilang saya nggak mau menghubungi KBRI, kepolisian sampai kapanpun tidak akan kasih tahu. Bahkan kalau KBRI menghubungi kantor polisi itu juga polisinya tidak akan kasih tahu gitu loh. Nah, beberapa kali kami misalnya menghadapi laporan. Ini yang melaporkan adalah keluarganya di Indonesia. Pak, Bu, tolong dicek. Anak saya udah 1 minggu tidak ada kabarnya. Alamatnya di sini. Teleponnya ini. Kami datang ke kantor polisi di sana, nggak dikasih tahu. Mereka nggak akan melakukan tindakan apa-apa.
Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada masalah, hubungi kami dulu. Mungkin saya bisa share nomor hotline KBRI ya. Silakan. Saya akan coba kirim di sini. Di paling bawah, hotline KBRI Tokyo. Oke. Ya. Saya kasih contoh aja, kemarin tanggal 1 Januari tahun baru. Saya lagi siap-siap untuk menikmati liburan. Boleh ya, ikut liburan kan? Tiba-tiba dapat laporan dari staf saya, ada yang menghubungi hotline. Katanya istrinya mengancam bunuh diri. Tapi ya itu susah kami kalau hanya karena Privacy Act di sini juga sangat tinggi ya. Akhirnya kami menghubungi kontak sana, kontak sini, kontak sana, kontak sini, akhirnya dapat ketemu dengan tetangganya. Kita minta tolong tetangganya untuk ngecek. Setengah hari kemudian kami baru dapat balasan dari yang bersangkutan, saya nggak apa-apa, gitu. Jadi sebenarnya mohon maaf kalau dibilang kurang responsif, tapi yaitu kalau misalnya ada masalah, apakah kami dihubungi gitu loh. Kalau misalnya kemudian kami nggak diberitahu, kami juga tidak bisa langsung untuk mengambil tindakan kan. Karena yang seperti yang saya sampaikan, misalnya ada orang kita misalnya kan yang seperti yang disampaikan pertanyaannya Mas Andi ini kan, misalnya pidana, entah dia kemudian dituduh mencuri atau apa gitu kan, karena kepolisian di sini sangat menjunjung tinggi yang Privacy Act itu, dia tidak akan langsung menghubungi konsuler KBRI Tokyo atau KJRI Osaka bilang ada warga kamu yang ditahan di sini karena akibat ini. Gitu. Itu yang mau saya sampaikan, Mas Andi. Jadi kalau misalnya dari teman-teman tidak menghubungi KBRI, tidak menghubungi KJRI misalnya, kami juga kesulitan untuk intervensi. Saya bisa ambil contoh lagi kasus ada orang Indonesia yang datang ke sini bawa narkoba, ditangkap di imigrasi di Narita atau di Haneda. Pihak imigrasi Narita atau Haneda tidak langsung memberitahu ke kami. Itu kita malah dapat beritanya dari luar dulu, baru kemudian kami kejar, akhirnya baru dikasih tahu. Gitu. Sementara si orangnya itu sudah diproses BAP-nya gitu. Padahal kan harusnya dikasih tahu ke KBRI supaya KBRI bisa melakukan yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, pendampingan. Minimal misalnya menerjemahkan ya kan, supaya orang ini ngerti apa sih pertanyaannya sih, atau BAP-nya apa sih yang dia tanda tangan ya kan. Tapi ya itu kalau orangnya tidak langsung menghubungi kami sangat susah sekali untuk masuk atau mengintervensi karena ada Privacy Act di Jepang ini. Saya share tadi hotline KBRI Tokyo. Jadi please sekali lagi mohon bantuannya teman-teman. Kalau ada apa-apa misalnya yang seperti disampaikan Mas Andi tadi ya, perlu berurusan dengan pihak berwajib di sini, entah itu kepolisian atau imigrasi, hubungi kami, nanti kami pasti kami akan damping. Oke. Terima kasih banyak Pak Ali. Kita lanjut ya. Ya. Biar cepat nih. Oke, dari Pak Anwar, ini buat Pak Arif nih. Jadi waktu mau datang proses foto sama sidik jari itu, kita cuma bisa ngikut ke waktunya KBRI yang udah ditentukan atau itu fleksibel?
Oh iya Mas, itu sudah saya jawab tadi lah lewat message tadi. Tapi memang waktu bisa dirundingkan Mas, apa kapan bisanya? Karena kan kita juga kita menentukan nanti kalau misalnya dia tidak bisa dan dia minta butuh di hari yang jam yang lain, kita bisa negotiable misalnya kita bisa ikuti sesuai dengan kapan pemohonnya bisa datang ke KBRI. Kan kita slotkan waktunya, kalau memang ada yang kosong bisa kita masukkan dan untuk sesuai dengan kapan dia bisa datang. Jadi negosiable banget Mas. Tinggal disampaikan saja mestinya ada apa di dalam emailnya, saya mau bikin paspornya tanggal sekian jam sekian. Itu juga bisa jadi bahan masukan kami untuk menslotkan waktunya atau jadwalnya seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita yang kalau dia nggak menyampaikan permohonan, ya kita akan tentukan di mana slot yang kosong. Tapi kalau dia ada request, ya pasti kita akan ikuti apa request yang dia minta. Begitu, Mas. Oke, thank you. Jelas banget ya, udah jelas banget. Dan kita lanjut. Pertanyaan dari Mbak Dewi Setiorini Chandra. Maaf, saya mau tanya. Oke. Mbak Dewi, sorry. Ini pertanyaannya domainnya beda. Kayaknya ini karena terkait dengan lebih ke peraturan Jepang lah. Bukan terkait imigrasi Indonesia. Jadi kita nggak bisa jawab untuk yang ini. Oke, next. Jormin Husada. Maaf untuk pengurusan surat nikah dengan kondisi corona begini, apakah saya perlu ke Indonesia untuk pengambilan surat N1 sampai N4? Apakah bisa diwakilkan oleh orang tua dan dikirim ke Jepang? Ini siapa nih? Pak Ali apa Pak Arif ya? Sangat bisa. Oh, bisa ya? Bisa Pak Ali. Bisa. Nah. Sangat bisa. Oke. Bisa. Jawabannya itu. Langsung straightforward. Bisa. Oke. Next. Anton. Oke, Anton, thank you. Ini udah ada yang langsung daftar di portal Peduli ya, Pak Ali ya. Terima kasih, jadi, Pak Anton. Ya, paling nggak kita malam ini ada hasilnya satu pendaftar at least ya kan. Itu yang udah ngasih tahu. Iya. Thank you Anton. Oke, next Rakean Tajeli Kavi. Paspor habis untuk kepulangan pada bulan Januari pada saat selain surat PCR 2x24 jam dan paspor yang aktif, adakah yang harus dilakukan atau dipersiapkan atau laporan ke imigrasi? Terima kasih. Pak Arif, ini jawabannya gimana ya? Ini terkait dengan regulasi baru mungkin yang di Indonesia persyaratan PCR. Tapi yang terbaru yang di surat edaran dari Satgas COVID SE nomor 2 ini udah bukan 2x24, Mas, sudah berubah 3x24. Untuk datang ke Indonesia surat masa berlaku surat keterangan PCR-nya. Itu yang pertama, memang sekarang ini semua diwajibkan untuk menggunakan PCR sesuai dengan surat edaran dari Satgas COVID di Indonesia. Kemudian juga nanti ada prosedur di Indonesianya, di PCR kembali, kemudian diwajibkan karantina 5 hari, setelah 5 hari di PCR lagi, setelah memang negatif, baru bisa pulang ke rumahnya, Mas, ke tempat tinggal masing-masing atau melanjutkan ke tujuan daerahnya masing-masing. Itu yang berlaku saat ini di Indonesia melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID yang ada di Indonesia. Informasi, jadi kalau surat-surat lain ya nggak ada, yang penting paspor masih berlaku plus tiket dan surat bebas COVID dengan cara PCR yang berlaku 3x24 jam, bukan 2x24 jam. Awalnya iya, tapi sekarang udah berubah lagi. Oke. Thank you, Pak. Nih, nomor hotline ada. Oke, karena ini sudah dibantu dijawab sama Pak Brian nih tuh. Oh iya, ini ada komen dari Pak Brian ya. Polisi atau penegak hukum di Jepang memang seperti itu. Yang dalam penahanan polisi harus punya inisiatif buat kontak KBRI atau pengacara paling lama 2x24 jam yang ditahan boleh kontak keluar secara terbatas. Itu juga cuma bisa kontak melalui public defender pasca 2x24 jam ya. Jadi teman-teman mungkin bisa diingat-ingat ya
semoga nggak perlu ada kontak KBRI terkait seperti inilah. Betul, betul. Ya. Betul. Tapi in case buat ya, jaga-jaga, tolong di-save aja nomor hotline-nya. Ya, itu nomor hotline-nya saya bacain ya, 080 3506 8612. Oke. Dan ada satu lagi 080 4940 7419. Oke, next. Ya, itu dari Brian tadi udah. Amelia, terima kasih atas jawabannya. Rakean jempol. Oke. I think that's all. Ya, udah semua dan ini udah jam 9:50. Ya. Jadi kayaknya udah ya. Udah, dan banyak sekali yang kita bahas malam ini. Terima kasih banyak banget nih buat Pak Ali sama Pak Arief ya. Buat teman-teman, kita udah di ujung. Kalau boleh minta nyalain videonya sama mic-nya, kita mau applause buat tim KBRI Tokyo, khususnya buat Pak Ali sama Pak Arief, dan juga tim Pensosbud yang udah inisiatif untuk arrange ICJ Classroom malam ini. Teman-teman yang bisa nyalain video, tolong nyalain mic ya. Yang lagi pakai masker. Yang belum makeup mau pakai masker mungkin. Buanut. Udah makeup, Pak. Oh, udah. Sekalian kita mau selfie. Ya, biar kita ambil. Jadi buat teman-teman KBRI, itu tradisinya kita seperti itu. Jadi kalau di akhir semua nyalain video, nyalain mic, terus kita adalah selfie. Begitu gue bilang selfie nih, pada exit nih, pada keluar. Pak, selfie. Oke, udah siap semua yang mau ikutan selfie, biar saya hitung ya. Udah siap, Pak. Kalau udah nyala semua. Oke, ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Aku tanya yang personal boleh nggak ya? Bentar, Ton, bentar. Tunggu dulu. Tunggu ya. Ya, itu selfie-nya udah di-save. Kita tepuk tangan dulu. Ya, ada tangan yang bisa ditepuk ya. Thank you banget buat Pak Ali, Pak Arief, dan semua tim KBRI Tokyo yang udah bantu ya jelasin. Kita senang banget, kita appreciate banget lah bisa ini. Dari ICJ akan siap untuk selalu bantu ya KBRI. Ada informasi apa, ada apa, mau disebarin, kita siap bantu. Kita mau bikin kayak gini, kita siap bantu. Gitu. Ya. Mas Andi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan juga. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, tolong disampaikan lagi sekali lagi melalui email kami. Ya, paling gitu ya. Pak Arief ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Ariefnya mana? Udah ada. Oh, Mas. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, terima kasih banyak Mas Andi atas kegiatan pada malam hari ini, juga kepada teman-teman sekalian WNI di Jepang, di Tokyo dan sekitarnya. Sekalian saya mau pamit, Mas, karena nanti akhir bulan tugas saya terakhir akhir Januari ini, dan Februari saya kembali ke Indonesia for good. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung KBRI, mendukung imigrasi dalam pelayanan selama ini, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang lebih terbaik lagi. Terima kasih, Mas Andi. Iya, terima kasih banyak Pak Arief. Kita baru ketemu sekarang, udah mau cabut nih. Kalau bahasa Jepangnya dibilangnya Otsukare sama Desta gitu ya. Terima kasih banyak Pak Arief atas kerja kerasnya membantu warga Indonesia di Tokyo, di Jepang lah ya, untuk urusan imigrasi. Thank you banget, Pak. Mungkin
sepatah dua patah kata dari Bu Mei mewakili tim Pensosbud. Terima kasih banyak Pak Andi dan teman-teman dari ICJ, juga semua teman yang bergabung pada acara malam ini. Kita harapkan kolaborasi antara KBRI dan ICJ akan berlanjut seterusnya dengan topik-topik yang beraneka ragam tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Andi. Ya, dan siap. Pak Arif juga Pak Ali yang sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Thank you Bu Mei, Bu Moe, Pak Mukti ya, dan teman-teman semua di KBRI Tokyo. Oke, that's all for today ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Selamat beristirahat, selamat menikmati weekend juga. Oke, oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita.